Halo anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Senang sekali Ibu Yohana menjumpai kalian dalam pelajaran agama Katolik hari ini. Pada pagi yang cerah ini, marilah kita awali dengan doa sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Mari anak-anak sekalian, Ibu Yohana ajak kalian untuk duduk dengan tenang dan nyaman. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami dalam masyarakat serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Kami bersyukur atas keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Kami juga bersyukur atas keanekaragaman suku, bangsa, agama, bahasa, dan budaya yang melekat pada keberadaan kami sebagai bangsa Indonesia. Sekarang kami akan belajar untuk semakin mengenal budaya dan keindahan negara kami. Bantulah kami supaya memiliki sikap syukur dan rasa bangga terhadap anugerah-Mu yang indah ini. Dan bantulah kami juga untuk memiliki sikap yang bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Tarsisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini Ibu Yohana mengajak kalian untuk memasuki tema pertama pelajaran agama Katolik. Tema kita yang pertama adalah pribadi dan lingkungan hidup. Pada subtema yang pertama ini, Ibu Yohana akan mengajak kalian belajar mengenai bangga sebagai warga negara Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ayo kita simak bersama lagu Soleram. Lagu Soleram ini berasal dari daerah Riau yang dinyanyikan oleh teman-teman kalian sewaktu mereka mengikuti lomba di SD Riji beberapa waktu yang lalu. Kita simak bersama. Sole
Anak-anak yang terkasih, bagaimana kalian telah menikmati bersama-sama lagu Soleram yang dinyanyikan oleh teman-temanmu tadi? Bahkan mungkin di antara kalian ikut lomba pada waktu itu. Nah, lagu Soleram berasal dari daerah Riau. Lagu yang menggambarkan kebahagiaan seorang anak kecil yang sangat dicintai oleh orang tuanya. Anak-anak, Bu Yohana ingin mengajak kalian melihat betapa besar dan luasnya Indonesia. Bukan hanya besar atau luas daerahnya, tetapi juga kaya akan budaya-budaya yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi. Nah, dari 34 provinsi tersebut, bangsa Indonesia memiliki aneka ragam suku dan bahasa. Tadi Bu Yohana cari di Wikipedia, ada 300 suku di Indonesia, suku besar, dan ada 1.340 suku bangsa di tanah air ini. Kalian bisa bayangkan bagaimana kayanya bangsa Indonesia akan kebudayaan. Tentu sebagai anak-anak Indonesia, kalian harus merasa bangga dan merasa bersyukur atas budaya yang dimiliki oleh bangsa kita. Nah, anak-anak, dari 300 suku tadi, Indonesia kaya akan tradisi dan budaya. Mungkin di antara kita yang berada di sini, ada yang memiliki aneka ragam suku. Bu Yohana dari Jawa. Di antara kalian mungkin ada yang berasal dari Batak, dari suku Nias, dari suku Flores, dari suku Kalimantan, berbagai subsuku, juga dari Papua sana. Nah, karya-karya budaya tadi nampak dari warisan yang berada di Indonesia. Saat ini Indonesia tercatat memiliki 13 warisan budaya Indonesia untuk dunia. Luar biasa sekali. Nah, warisan budaya itu berupa karya budaya kemanusiaan, bukan benda. Apa sih Bu artinya? Yang bukan benda, yang merupakan budaya Indonesia, seperti tari. Anak-anak tahu tari dari Bali ada bermacam-macam. Ada pendet, ada kecak, ada apa lagi? Ya, ada tari apa lagi ya? Nah, juga dari daerah Aceh ada tari saman. Dari Jawa ada tari serimpi. Kemudian dari Batak ada tortor. Dan masih banyak lagi. Juga ada lagu-lagu, misalnya Yamko Rambe Yamko. Ada yang tahu dari mana? Betul, dari daerah Papua. Kemudian Gundul-gundul pacul yang kalian nyanyikan waktu kelas 2 dari daerah Jawa. Kemudian lagu Bubui Bulan dari daerah Sunda dan seterusnya. Banyak sekali lagu-lagu yang berada di dalam suku-suku di Indonesia. Kemudian setelah tari, lagu, kemudian ada budaya-budaya lain berupa ritus-ritus. Setiap suku bangsa mempunyai budaya masing-masing. Misalnya dalam hal penguburan, kematian, perkawinan, dan tradisi-tradisi budaya yang lainnya. Di tempat Ibu Yohana, kalau anak berusia 7 bulan mau berlatih jalan, maka akan ada upacara tedak siten dan seterusnya. Juga kalau anak-anak pernah ke Toraja atau membuka budaya tentang Toraja, ketika ada upacara kematian yang sangat luar biasa. Itulah budaya Indonesia. Kemudian budaya berikutnya, karya budaya berupa benda.
Benda-benda budaya Indonesia itu ada macam-macam. Yang sudah diakui dunia adalah misalnya keris. Keris itu menjadi warisan budaya Indonesia untuk dunia. Karena pola-pola keris itu tidak dimiliki oleh negara atau bangsa lain. Kemudian kain batik. Anak-anak tahu kain batik itu seperti ini, salah satu contohnya yang Ibu Yohana kenakan. Itu merupakan budaya tradisional milik Indonesia. Kemudian juga ada candi. Di Indonesia banyak sekali memiliki candi. Mungkin kalian pernah berkunjung ke Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Batu yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi tempat peribadatan bagi mereka. Kemudian juga taman budaya. Ada banyak taman budaya. Ada taman budaya leisure. Kemudian kalau kita ke NTT ada Pulau Komodo, ada Ujung Kulon dan seterusnya. Itu persembahan karya budaya benda dari Indonesia untuk dunia. Kemudian warisan budaya lisan. Anak-anak pernah menonton itu nggak? Wayang orang atau ketoprak. Itu salah satu budaya lisan milik bangsa Indonesia. Ada tradisi bercerita yang diceritakan turun-temurun dan itu menjadi budaya yang dipersembahkan bangsa Indonesia untuk dunia. Nah, Indonesia yang memiliki beragam budaya dan beragam bahasa membuat bangsa Indonesia ini sebetulnya sangat luar biasa. Tetapi banyak di antara kita tidak mengenali budaya kita dan menganggap diri kita paling hebat. Padahal sebenarnya tidak. Hal itu bisa menimbulkan perpecahan bagi bangsa Indonesia. Nah, pada waktu itu memang telah terjadi. Lalu dicetuskanlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu dari kitab Sota Soma karya Empu Tantular. Yang artinya apa, Nak? Berbeda-beda tetapi satu juga. Kita memiliki banyak budaya, banyak bahasa, banyak tradisi, tetapi itu tidak boleh membuat perpecahan bangsa Indonesia, tetapi semakin memperkaya kita sebagai bangsa Indonesia. Karena apa? Kalau kita mengingkari Bhinneka Tunggal Ika, berarti kita mengingkari keindonesiaan kita. Artinya apa? Bahwa itulah yang mempersatukan dan memperkaya Indonesia. Yang berikutnya, nah, sekarang Ibu Yohana akan mengajak kalian bagaimana mencintai budaya Indonesia. Budaya apa, Nak? Seringkali kita lebih senang dengan tarian dari luar negeri. Anak-anak sekarang lebih suka dance, malas memakai pakaian tradisional, suka berbicara ke Inggris-Inggrisan, lupa dengan bahasa daerah masing-masing. Coba kalian tanya orang tua kalian, berasal dari daerah mana? Apakah kalian mengenal bahasa daerah orang tuamu setelah tinggal di Tangerang? Yang orang Batak, apakah masih bisa berbahasa Batak seperti orang tuamu? Yang orang Jawa, orang Flores, orang Manado, apakah masih bisa berbahasa daerah seperti papa mama? Kalau tidak, coba ajak orang tuamu untuk berbicara menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, yang berikutnya, kita mencintai budaya. Anak-anak ingat, setiap tanggal 28 Oktober sekolah kita mengadakan parade budaya. Itu salah satu contoh bagaimana sekolah kita ingin menghidupkan kembali Bhinneka Tunggal Ikaan yang ada di negara kita. Kalian memakai baju-baju daerah yang sangat luar biasa dan cantik-cantik dan ganteng-ganteng.
Kemudian anak-anak selain itu belajar tari-tarian daerah. Eskul kita selalu mengajak anak-anak belajar tarian daerah. Beberapa tarian daerah sudah dipelajari. Yang berikutnya mengenakan busana daerah. Ya, Bu Yana contohkan. Pada waktu Hari Kartini juga parade budaya, biasanya kalian mengenakan pakaian daerah masing-masing. Yang berikutnya menyimpan atau memiliki aneka ragam pakaian atau cindera mata dari daerah lain. Bu Yana mau mencontohkan. Ini kalung yang Ibu Yana pakai ini berasal dari daerah Jawa karena dibeli di Yogyakarta. Nah, kain yang di belakang Ibu Yana ini kain yang berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, Bu Yana juga punya kalung nih. Ini kalung dari Kalimantan, tepatnya dari suku Dayak. Dan ini gelang juga kalung dari kayu-kayuan ini banyak dari Jawa juga dari Bali. Nah, salah satu kecintaan budaya bangsa Indonesia bagi Ibu Yana adalah salah satunya mengenakan pakaian daerah, memiliki, menyimpan atau mengkoleksi dan memakainya. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Pasti kalian juga punya banyak perhiasan atau koleksi bermacam-macam, beraneka ragam budaya dari Indonesia. Nah, yang berikutnya, selain kita mencintai Indonesia selain melalui budayanya, kita juga menghargai perbedaan. Anak-anak, di Indonesia tadi ada 300 suku dan 1.300 lebih subsuku di Indonesia. Ada 6 agama besar di Indonesia. Jangan sampai hal itu menjadi bahan pemecah belah bagi persatuan Indonesia. Kita harus belajar bertoleransi, menghargai perbedaan masing-masing dari setiap kita. Kita tidak boleh menghina agama, bahasa, atau budaya orang lain. Itu salah satu bentuk cinta kita bagi bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, berikutnya, setelah kita belajar tema 1 tentang bangga sebagai bangsa Indonesia, apa yang kalian pikirkan sekarang? Apakah kalian bangga menjadi anak Indonesia yang memiliki aneka ragam budaya, bahasa, dan aneka ragam tradisi yang ada? Mari, mulai sekarang kita belajar menghargai perbedaan. Demikian pelajaran kita hari ini. Ibu Yana cukupkan sampai sekian. Titik tekan Ibu Yana adalah sebagai anak Indonesia harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga dengan bahasa, bangga dengan budaya kita, serta tidak boleh menghina budaya serta agama orang lain. Cukup pelajaran Ibu Yana hari ini. Sebelum Bu Yana akhiri, nanti silahkan kalian kerjakan, ada tugas di Google Classroom, ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Setelah kalian jawab, submit, silahkan kirim ke Ibu Yana, kemudian sudah ada poin yang tertera di sana. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya, marilah kita tutup dengan doa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, terima kasih berkat-Mu. Hari ini kami boleh berjumpa dengan Ibu Yohana serta anak-anak kelas 6 SD Tarsisius Bereta. Semoga apa yang telah kami pelajari hari ini
dapat bermanfaat bagi kami, agar kami semakin mencintai budaya dan tradisi-tradisi yang berada dalam bangsa Indonesia. Doa ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kebersamaan kita. Sampai jumpa pelajaran minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.